Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali melanjutkan pembelajaran hari ini ya. Kita akan melanjutkan tentang operasi hitung bilangan bulat ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Di video sebelumnya sudah kita jelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, agar tidak terlalu lama, mari kita simak dan perhatikan video berikut ini ya. Yang pertama adalah perkalian bilangan bulat. Ini saya langsung ke contoh soal ya. Langsung ke contoh soal. Di toko buah menjual buah apel dalam bentuk kemasan. Setiap kemasan berisi 15 buah apel. Nah, Benny membeli sebanyak 4 kemasan. Berapa banyak buah apel yang dibeli Benny? Nah, apabila ada kalimat soal cerita seperti ini, terlebih dahulu kalian harus merubah soal cerita ini menjadi kalimat matematika. Coba kita perhatikan satu persatu. Di toko buah menjual buah apel dalam bentuk kemasan. Setiap kemasan berisi 15 buah apel. Berarti setiap kemasan itu berisi 5 buah apel. Benny membeli sebanyak 4 kemasan. Berapa kira-kira buah apel yang dibeli Benny? Nah, kalimat matematikanya adalah 15 dikali 4. Setiap kemasan berisi 15 buah apel. Sementara Benny membeli 4 kemasan, berarti 15 dikali 4 sama dengan 60. Bagaimana dengan perkalian bilangan negatif? Nah, kalau yang ini kan kita ketahui, kalau yang ini adalah bilangan bulat positif, 15 ini positif, kali 4 ini positif juga. Bagaimana dengan perkalian bilangan negatif? Mari kita simak ya. Contoh misalkan, nah, negatif 3 dikali 2. Negatif 3 dikali 2. Nah, sekarang saya coba menggunakan garis bilangan dulu ya. Negatif 3 berarti ini dari 0 ya. Ini dari 0. Negatif 3 dikali 2. Ingat, berarti negatif mundur. Mundur sebanyak 3 langkah. Sebanyak 3 langkah. Dari 0 ke 3. Sebanyak 2 kali. Ya, sebanyak 2 kali, berarti ke sini. Nah, 3 langkahnya ini sebanyak 3 kali, sebanyak 2 kali. Berarti hasilnya adalah negatif 6. Nah, gitu ya. Hasilnya adalah negatif 6. Negatif 3 dikali 2 hasilnya adalah negatif 6. Coba perhatikan soal yang ini. Nah, bagaimana apabila bentuk soalnya seperti ini? Negatif 3 dikali negatif 2. Negatif 3 dikali negatif 2. Kalau yang ini ya, kalau yang ini barusan mundur 3 langkah ya, sebanyak 2 kali. Karena ini tandanya adalah positif. 2 ini adalah tandanya positif. Bagaimana jika 2 ini adalah tandanya negatif? Nah, di sini ya. Seperti yang dijelaskan di video sebelumnya, ini mula-mula menghadap ke kanan. Nah, ini juga menghadap ke kanan tadi. Nah, sekarang ini akan mundur 3 langkah ini ya. Sebanyak 2 kali. Nah, karena di sini tandanya negatif, maka ini berputar badan terlebih dahulu. Berarti ini berputar badan terlebih dahulu. Yang tadi menghadap ke kanan sekarang menghadap ke kiri ya. Nah,
sekarang sudah menghadap ke kiri. Nah ini tandanya negatif 3, negatif berarti mundur 3 kali. 1, 2, 3, sebanyak berapa? Sebanyak 2 kali. Nah hasilnya adalah positif 6, berarti hasilnya di sini adalah 6. Negatif 3 dikali negatif 2, hasilnya adalah 6. Jika negatif 3 dikali 2, hasilnya adalah negatif 6. Bagaimana bisa seperti itu? Nah, perhatikan. Kuncinya di sini. Nah, apabila ada tanda positif dikali dengan tanda positif, maka hasilnya adalah positif. Kemudian apabila ada tanda negatif dikali atau dibagi dengan tanda negatif, maka hasilnya adalah positif. Seperti ini nih. Negatif 3 dikali negatif 2. Tandanya negatif dikali dengan negatif, berarti hasilnya adalah positif. Nah, jelas ya. Kemudian yang ketiga, tanda positif dikali dengan tanda negatif, maka hasilnya adalah negatif. Sekali lagi, tanda positif dikali dengan tanda negatif, hasilnya adalah negatif. Pun sebaliknya, tanda negatif dikali tanda positif, hasilnya adalah negatif. Kesimpulannya, apabila tandanya ini sama maka hasilnya adalah positif Apabila tandanya sama, maka hasilnya adalah positif. Yang dikalikan ini, apabila tanda yang dikalikan ini sama, maka hasilnya positif. Apabila tandanya berbeda, maka hasilnya adalah negatif. Oke, kita lanjutkan. Contoh misalkan 8 dikali 3. 8 dikali 3. Ini sudah jelas ya. 8 dikali 3 berapa? Ini positif ini positif tandanya. Positif dikali positif, maka hasilnya akan positif. Berapa 8 kali 3? 24. Hasilnya positif 24. Yang selanjutnya 5 dikali negatif 4. Ingat ya, kalau tandanya berbeda maka hasilnya pasti negatif. Ini positif dikali negatif, berarti hasilnya pasti negatif. 5 dikali negatif 4 berarti hasilnya adalah negatif 20. Nah, dari situ ya. Kemudian negatif 6 dikali positif 2. Tandanya beda. Ini negatif, ini positif. Berarti hasilnya ini pasti negatif. Negatif 6 dikali 2 berarti negatif 12. Lanjut. Negatif 7 dikali negatif 6. Negatif 7 dikali negatif 6. Tandanya ini sama. Tadi sudah dijelaskan kalau tandanya sama pasti hasilnya adalah positif. Ini negatif dikali negatif berarti hasilnya pasti positif. Negatif 7 dikali negatif 6 hasilnya adalah 42. Karena ini negatif dikali dengan negatif. Kemudian ini negatif 12 dikali negatif 15. Ini pasti hasilnya positif ya. Nah, tinggal bagaimana kalian sekarang hafal perkalian. Coba kita kerjakan bersama-sama. 12 dikali 15. Oke, dikalikan. Yang pertama adalah 5 kali 2 10, ditulis 0 nyimpen 1. 5 kali 1 5 ditambah 1 6. 1 kali 2 2.
1 kali 1, 1. Dijumlah. Nolnya turun. 6 tambah 2, 8. Satunya turun. Berarti hasilnya adalah positif 180. Nah, seperti itu ya. Lantas bagaimana dengan pembagian? Nah, pada dasarnya pembagian itu sama dengan perkalian tadi ya. Nih, contohnya 8 dibagi 2, tandanya positif, sini positif, berarti hasilnya pasti positif, hasilnya adalah 4. 15 dibagi negatif 3, ini positif, ini negatif, berarti hasilnya pasti negatif. Negatif berapa? 15 dibagi negatif 3, negatif 5. Kemudian negatif 6 dibagi 2, ini negatif, ini positif, hasilnya pasti negatif. Negatif 6 dibagi 2, hasilnya negatif 3. Negatif 18 dibagi negatif 6, ingat kalau sama-sama negatif ya, tandanya sama, maka hasilnya pasti positif. Negatif 18 dibagi negatif 6, hasilnya adalah 3. Gitu ya. Negatif 100 dibagi negatif 10, tandanya sama, berarti hasilnya pasti positif. Berapa? Hasilnya adalah 10. Bisa dipahami ya, mudah ini. Nah, sifat perkalian dan pembagian. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang sifat penjumlahan dan pengurangan ya. Pada penjumlahan itu berlaku sifat komutatif dan juga asosiatif. Apakah akan sama dengan perkalian dan pembagian? Mari kita lihat. Komutatif adalah pindah tempat. Kita lihat. 2 dikali 3 sama dengan 6. Kita balik, kita pindah tempatnya. 3 dikali 2 itu juga sama 6. Sama dengan 6. Berarti ini berlaku sifat komutatif untuk perkalian. Bagaimana dengan pembagian? Nah, 6 dibagi 2 ya, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, sementara 2 dibagi 6 ini tidak sama dengan 3. Berarti ini tidak berlaku untuk pembagian. Lanjut, asosiatif atau pengelompokan. Nah, kita lihat dikelompokkan. 4 dikali 3 dikali 5. Yang dikerjakan dulu yang di dalam kurung, dikelompokkan dulu. 3 kali 5-nya. 3 kali 5, 15. Dikali 4, 60. Sekarang yang dikelompokkan adalah 4 dengan 3. 4 dikali 3 ini 12. Sorry, ini dikali ya, ini dikali. 4 dikali 3 itu 12. Dikali 5 juga hasilnya adalah 60. Maka untuk perkalian ini juga berlaku sifat asosiatif. Bagaimana dengan pembagian? Nah, coba kita lihat bersama-sama. Ada 12 dibagi dalam kurung 6 dibagi 3. Nah, yang dikerjakan dulu adalah yang di dalam kurung. Yang dikelompokkan ini ya. 6 dibagi 3 itu hasilnya adalah 2. Nah, ini 2 hasilnya. Kemudian 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Apakah sama apabila yang dikelompokkan adalah 12 dan 6? Kita kerjakan dulu. 12 dibagi 6 itu hasilnya adalah 2. 2 dibagi 3 tidak sama dengan 6. Berarti ini tidak berlaku untuk pembagian. Yang ketiga adalah distributif atau memasukkan. Contoh, 7 dikali dalam kurung 5 ditambah 6. Nah, kita kerjakan dulu yang di dalam kurung ya. Misal ya, 5 ditambah 6 sama dengan 11. Berarti 7 dikali 11 sama dengan 77. Sekarang kita masukkan ya. Kita masukkan 7 dikali 5 ya.
7 dikali 5, kemudian ditambah 7 dikali 6. Nah, ini namanya memasukkan. 7 kali 5 sama dengan 35, ditambah 7 dikali 6 sama dengan 42. Hasilnya sama, 77. Berarti perkalian juga berlaku sifat distributif. Bagaimana dengan pembagian? Nah, misalkan 12 dibagi dalam kurung 6 dikurangi 4. Yang di dalam kurung dikerjakan dulu. 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Berarti 12 dibagi 2 sama dengan 6. Apakah sama apabila dimasukkan? Ya, 12 dikali 6 12 dibagi 6, kemudian dikurangi 12 dibagi 4. 12 dibagi 6 sama dengan 2, dikurangi 12 dibagi 4 sama dengan 3. Hasilnya adalah negatif 1. Tidak sama. Berarti untuk pembagian juga tidak berlaku sifat distributif. Mudah ya. Jadi ini kalau didengarkan berkali-kali, insya Allah kalian akan paham. Nah, sekarang kita latihan. Nah, ini tugas ya. Tentukan hasil perkalian bilangan bulat berikut. Nah, yang A negatif 7 kali 8, yang B negatif 15 dikali negatif 9, nah, dan seterusnya ya. Kemudian yang nomor 2, lengkapilah perkalian berikut. Apabila negatif 3 dikali titik-titik itu sama dengan negatif 9. Nah, titik-titiknya itu berapa? Ya. Oke, kita lanjut. Di pause apabila videonya terlalu cepat. Nah, ini ada soal cerita. Ini dipahami dengan baik ya. Dikerjakan semuanya. Apabila ada yang kurang paham ya, kalian putar lagi videonya. Apabila masih ada yang kurang paham, kalian boleh bertanya kepada Pak Khalil ya di kolom komentar. Nah, ini juga sampai nomor 10 ya, dikerjakan sampai nomor 10. Hasil bagi dari bilangan negatif 4 dibagi 4 dibagi negatif 8. Kira-kira hasilnya berapa? Gitu ya. Mungkin itu saja untuk pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti sehingga bisa mengerjakan soal-soal yang telah diberikan. Mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Silakan ditunggu video selanjutnya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.